Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fakih, saya dari kelas Sastra Jepang semester 3A. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai bahasa Indonesia. Poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan suatu bahasa. Lalu poin yang kedua adalah sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Lalu poin yang selanjutnya adalah korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca. Lalu bagaimana cara untuk bisa memahami bacaan dengan baik. Lalu poin yang selanjutnya adalah sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan. Poin yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan juga implikasi. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Menurut saya, hubungan peradaban dan bahasa itu sangat jelas eratnya. Tidak ada keraguan bahwa bahasa merupakan unsur pokok dan prasyarat utama perkembangan peradaban. Peradaban suatu bangsa bisa berkembang jika adanya suatu bahasa yang mendasarinya. Bahkan, Ibnu Khaldun sendiri dalam muqaddimahnya mengatakan bahwa tanpa wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, kedokteran, dan lain sebagainya. Bahkan, maju mundurnya suatu peradaban manusia itu berkaitan dengan maju mundurnya suatu ilmu pengetahuan. Hal yang paling mendasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan adalah bahasa. Oleh karena itu, tanpa adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan pun tidak akan bisa dipelajari. Karena bila menggunakan bahasa, maka manusia bisa berpikir dengan runtut, teratur, canggih, dan juga abstrak. Semua prestasi pengetahuan keilmuan, kemajuan peradaban, serta keadiluhuran budaya hampir pasti tidak bisa diwujudkan tanpa peran bahasa sebagai prasyarat utamanya. Lalu poin yang selanjutnya, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, sikap yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia adalah jelas mahasiswa harus tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas diri kita. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tujuannya untuk berinteraksi dengan orang lain, contohnya seperti bagaimana kita berinteraksi dengan yang lebih tua, sebaya, dan juga kepada yang lebih muda. Di samping itu, saya juga pelajar bahasa asing. Karena saya pelajar bahasa asing, saya juga harus tetap belajar bahasa ibu dengan baik. Karena guru saya pernah berkata, jika kita akan mempelajari suatu bahasa asing, maka bahasa Indonesianya pun harus sudah baik. Ini akan sangat berpengaruh sekali ketika kita ingin mempelajari bahasa asing. Misalnya, jika kita ingin menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, jikalau bahasa Indonesia kita belum baik dan benar, maka kita akan kesulitan, bahkan kebingungan untuk menerjemahkannya. Lalu, kita juga harus selalu ingat bahwa moto yang ditanamkan oleh mahasiswa, khususnya pelajar bahasa asing seperti saya, adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Lalu, poin yang selanjutnya adalah korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca, serta bagaimana agar kita itu mampu memahami bacaan dengan baik. Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin banyak orang membaca, maka semakin luas wawasan dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki cukup referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Pembaca bukan berarti harus menjadi penulis, akan tetapi untuk menjadi seorang penulis, seseorang harus memiliki kebiasaan membaca. Jika membaca adalah proses melihat wawasan melalui jendela yang terbuka dan menjadikannya sebagai pengetahuan pribadi, maka menulis adalah suatu cara untuk menyajikan kembali khasanah yang telah diperoleh kepada masyarakat luas. Artinya, jika seseorang ingin menjadi seorang penulis,
yang baik, maka orang tersebut harus menjadi pembaca yang baik. Adapun manfaat membaca untuk mengasah kemampuan menulis, yaitu yang pertama adalah memperluas wawasan. Lalu yang kedua, memperkaya kosakata, pilihan kalimat, dan cara penyajian. Lalu yang selanjutnya adalah membuat jalan pikiran lebih lentur, membuat ide melimpah, dan banyak bahan menuliskannya. Ada 2 teknik untuk bisa memahami bacaan. Yang pertama adalah teknik membaca scanning. Teknik membaca scanning yaitu kamu bisa mengetahui apa yang kamu mau ingat dan hal apa yang kamu mau pelajari. Kamu bisa menerapkan teknik membaca scanning ini untuk berfokus pada informasi tertentu saja. Artinya teknik membaca ini hanya berfokus pada informasi tertentu saja, atau bisa dibilang teknik membaca loncat. Proses membaca ini kamu hanya mengarah pada detail khusus yang menurut kamu penting untuk diketahui saja. Lalu teknik yang kedua, selain teknik scanning, kamu juga bisa menerapkan teknik skimming sebagai cara cepat memahami bacaan. Teknik skimming merupakan sebuah keterampilan membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang sebuah teks. Biasanya, kamu hanya perlu membaca sekilas untuk mencari gagasan utama atau inti paragraf suatu bacaan. Setelah mengetahui gagasannya, akan lebih mudah untukmu memahami isi teks secara keseluruhan. Lalu poin yang selanjutnya adalah sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan diksi dalam penulisan karya ilmiah sangatlah penting. Pemilihan diksi yang tepat akan membuat isi dari suatu karya ilmiah membuat jadi lebih mudah dipahami. Diketahui bahwa penerapan suatu diksi dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menarik simpati membaca, untuk memudahkan pemahaman dalam membaca, dan sebagainya. Pemakaian diksi dalam sebuah tulisan juga bisa memberikan beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya yaitu mencegah perbedaan penafsiran, lalu mempermudah pemahaman dan mencegah salah pemahaman, lalu menciptakan komunikasi yang efisien dan efektif, lalu menyiratkan gaya ekspresi gagasan dari penulis, misalnya resmi atau santai, sehingga akan sesuai dengan topik dan target membaca. Lalu memperkuat suasana yang ingin dimunculkan dalam tulisan atau pembicaraan. Lalu membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Lalu poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan juga implikasi. Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat hubungan perumpamaan ataupun perbandingan. Dihubungkan dengan kata daripada, ibarat, seperti, laksana, dan juga bagaikan. Contohnya adalah jembatan itu dibangun 2 kali lebih lebar daripada jembatan sebelumnya. Lalu yang kalimat majemuk bertingkat yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat ini dihubungkan dengan kata jika, apabila, seandainya, dan asalkan. Contohnya adalah kami akan berlibur ke Bali jika kami semua lulus dengan nilai terbaik. Yang ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat sebab akibat ataupun implikasi. Dihubungkan dengan kata sehingga, oleh karena itu. Contohnya, kemarau tahun ini sangatlah panjang, sehingga banyak desa yang mengalami kekeringan. Baik, mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.